Jadi berita yang berkembang nih, Raffi Ahmad sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Mesut Ozil. Kita breakdown ya? Ya. Lo ngomong WhatsAppan sama Ozil, Ya. udah hampir oke. Tiba-tiba, Kemahalan nih. Udah sinetron banget. Beberapa pemain marquee player pernah ada yang di Indonesia. manggung di Indonesia. Michael Essien. Awalnya Lee Henry. Di Bandung FC. Terus ada Sissoko juga. Sissoko. Odem Wingi. Darren Ben. Nah, itu pemain-pemain yang memang punya nama besar pernah manggung juga di Indonesia. Darren apa Markus ya? Ben lah. Gitu. BENT. Bambang Nurdian. Saya bilang katanya, enggak, kita aja nggak tahu, malah kita tahu berita ini dari sosial media. Kan? Yang jadi punya nyari exposure ya. Halo, selamat datang di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama gua Dimas Bada, ditemanin Gua Heri Susanto Ahmad. Karena udah ada bocoran Ahmad. Kita bahas Ahmad Dhani. Kita bahas Ahmad Dhani. Kita bakal bahas soal salah satu klub promosi. Liga Indonesia ya? Liga Indonesia, betul. Klub promosi Persis Solo? tidak. Promosi. Tapi betul promosi Persis Solo. Siapa lagi sih? Persis, Rans dan Dewa United. Ya, 3 klub ini baru promosi, cuma ada satu klub ini yang belakangan memang bikin geger. Geger banget. Rans Cilegon FC mau datengin Mesut Ozil. Ozil, kalau spelling aslinya Ozil. Karena ada titik duanya kan di atasnya. Ozil aja lah, biar gampang. Ozil Saputra. Bukan. Oji. Itu Oji dong. Oji Syahrian. Iya. Oni, sorry. Nah, ini lagi geger banget katanya. Jadi berita yang berkembang nih, Raffi Ahmad sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Mesut Ozil. Terus abis gitu dibantah sendiri. Gila, Ozil mahal banget. Ini gimana ya? Coba. Kita breakdown ya? Iya. Lo ngomong WhatsAppan sama Ozil, udah hampir oke. Tiba-tiba, kemahalan nih. Udah sinetron banget. Nah, kita nih bakal bahas sekarang soal ini tuh bener apa enggak sebenarnya Ozil itu mau ke Indonesia. Mungkin kita bakal bantu memprediksi aja ya, gitu. Dengan apa fakta-fakta yang kita punya, gitu. Kita ngomong based on data. Karena Liga Indonesia. Karena kalau nggak ada datanya ribet, kan dibilang soto. Itu tadi salah satu data yang udah dijelasin sama kita soal gimana proses negosiasi. Katanya kan udah ada negosiasi, udah ada kesepakatan verbal. Tapi mahal nggak jadi. Nah, mahalnya semana sih? Nah, itu jadi pertanyaan ketika misalnya udah ada kesepakatan verbal, kok mengeluh mahal? Katanya Sultan, kenapa mahal? Tapi dari satu sisi nih, ini menurut gue pribadi ya, Ozil ke Liga Indonesia tuh mungkin banget, karena kalau misalnya kita melihat sejarah gitu, beberapa pemain marquee player pernah ada yang di Indonesia, manggung di Indonesia. Michael Essien. Awalnya Lee Henry. Di Bandung FC. Terus ada Sissoko juga. Odem Wingi. Darren Ben. Nah, itu pemain-pemain yang memang punya nama besar pernah manggung juga di Indonesia. Darren apa Markus ya? Ben lah. Gitu. BENT, ya kan? Nama-nama besar pernah manggung di Indonesia. Ada satu garis besar di situ, ada satu garis merah, benang merah. Nah, jadi pemain-pemain ini tuh datang ketika liga di musim sebelumnya ada masalah. Waktu zamannya Sissoko, Odem Wingi dan Essien, Indonesia musim sebelumnya habis dibekukan. Jadi pemain dingin. masuk kulkas. Bareng daging. Jadi pemain-pemain ini didatangkan itu untuk mengangkat pamor. Bener. Nah, exposure tinggi. Ya. Terbukti kan karena pas Essien datang tuh ke Persib, media asing sih, kalau berita sini kan media asing melaporkan, padahal cuma media malah. Jadi exposure lumayan gede tuh pas Essien datang, dan sponsor juga ke Persib ya, kalau nggak salah itu tuh lumayan gede, sampai Essien tuh sempat jadi iklan asuransinya Persib apa? FWD ya? Yang sponsornya Persib itu. Nah, lumayan sih. Buat exposure ke sponsor, lo dengan datengin pemain bintang masuk banget. Good idea sih. Nah, ini situasinya kalau misalnya ditarik ke sekarang juga mirip.
liga musim depan kan otomatis liga pertama setelah pandemi dong. Iya, harusnya ya. Berarti untuk mengangkat pamor sangat mungkin kalau misalnya ada kemungkinan marquee player rencana marquee player datang. Menurut gue itu salah satu kemungkinan. Cuma masalahnya Mesut Ozil ini yang jadi pertanyaan gini. Kalau menulik harga transfer market, Ozil tuh punya kisaran 64 miliar. Ini transfer market Indo aja biar kita nggak ribet ya kan. Iya. Harga pasar tuh maksudnya dana yang harus dikeluarkan oleh sebuah tim buat ngedatengin pemain incerannya. Iya. Minimal. Gaji Ozil dalam 1 tahun 68 miliar rupiah. Itu kalau dikumulasi 1 tahunnya tuh 1 bulannya sekitar 5,6 miliar rupiah. 1 bulan. 1 bulan 5,6 miliar. Raffi Ahmad, kalau gue nggak salah info ya, lagi itu tuh pernah ada info Raffi Ahmad dapat duit dari YouTube 11 M per bulan. Masa iya Raffi Ahmad mau ngerelain separuh dari pendapatan YouTube-nya buat bayar Ozil doang, belum termasuk sewa apartemen, mobil-mobil, belum bodyguard, kebab itu yang pasti Ozil suka. Kita nggak pernah tahu hal-hal yang ada di kontrakan sebenarnya apa. Nah, gue nambahin, Ozil juga masih punya kontrak di Fenerbahce sampai 2024 ya. Dan statusnya juga kapten tim. Iya. Sekarang masih 2 tahun lagi tuh. Berarti logikanya kalau Rans mau Ozil, lu harus lebih nyiapin dari 64. Pasti, itu kan harga pasar. Harga di transfer market itu kan harga pasar. Berarti harganya bisa aja lebih dari 64 miliar rupiah. Gitu. Dan ya itu harus disetorin ke klub dan itu pun Ozilnya harus mau. Ketika dan biasanya ada agent fee juga. Di luar dari transfer. Jangan lupa itu. Nah, sekarang kalian tinggal pikir aja dengan uang sebesar itu, Rans Cilegon yang baru 1 tahun di Liga Indonesia. Yang gak ada fansnya. Itu mau datengin pemain dengan exposure sebesar itu gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang ini. Cuman dengan tadi yang udah Heri bilang dia seorang Mesut Ozil, dia kapten. Mau nggak gitu kira-kira main yang ranking FIFA-nya Indonesia di bawah 150? Dan apa ya? Langkah yang kurang realistis sih menurut gua kalau untuk Mesut Ozil, karena mungkin dari satu sisi kalau secara pengelolaan klub kita udah benar, kayak misalnya Ozil datang terus merchandise kejual gila-gilaan kayak layaknya Beckham, terus exposure. Kalau sejauh ini kan yang mungkin datang kan cuma exposure ya. Iya. Kalau kayak uang dari merchandise segala macam kan kecil kemungkinan nih, kayak misalnya Ozil datang duitnya bisa balik dari hasil penjualan jersey. Kan kayaknya kecil kayak di Indonesia susah. Kayaknya nggak mungkin gitu. Gue rasa sih harusnya dana segede itu mungkin bisa datengin marquee player yang sekelas Ozil, cuman yang statusnya kayak free agent kan banyak tuh sekarang, kayak Luis Nani, terus kayak siapa sih? Aduh, gue nggak update lagi. Higuain nggak dong masih. Lupa. Aduh, nanti deh, nanti gue jabarin. Nanti ditongolin, ada tongolin di sini. Daftarnya. Nah iya, menurut gue juga nggak masuk akal karena kalau misalnya kita bandingin sama harga pasar pemain Indonesia yang paling segi gajinya dari segi maksudnya gaji per tahun itu menurut transfer market ya, kita kan nggak tahu nih di Indo kan, gitu. Katanya terbuka ya. Katanya itu Mark Locke, dia tuh dapat 7,3 miliar rupiah per tahun. Per tahun. Ozil tadi itu per tahun ya, 5,6 bukan per bulan. Nah, jadi kalau misalnya transfer marketnya masih euro, lo bisa lihat kalau Mark Locke tuh cuman masih 1.000 euro. Kalau Ozil tuh udah juta euro. Nah, itu dari situ aja udah kelihatan kan, dikaliin lagi ke rupiah. Jadi memang itu sesuatu yang memang akan sangat jomplang, ditambah lagi Ozil juga masih main di Europa League. Emang mau jadi Ozil masih mengincar mimpi di Eropa nih. Iya sih gitu menurut gue. Nah, kita juga kemarin udah nge-share soal Mesut Ozil. Dan komentarnya menarik. Menarik nih komentarnya. Kita bakal bacain komentar soal Mesut Ozil. Gue dulu kali ya? Oke, boleh. Dari lo dulu. Dari Rizal Rivaldo 06. Ente angkot ngomong-ngomong. Rivaldo. Paling atas lagi nih. Diego Costa aja lagi free transfer. Nah, kebetulan Diego Costa kemarin kontraknya sama Atletico Mineiro baru aja rampung di Desember kemarin kalau nggak salah. Sekarang dia berstatus free agent. Cuman untuk Diego Costa sendiri ada 2 tim. 3 tim Spanyol, yang masih minatin Costa. Ada Eibar dari Segunda Division. Terus ada siapa lagi tuh kemarin? Cadiz, satu lagi siapa gitu gue lupa dari La Liga.
itu pun tim-tim yang Itu di bawah. Diego Costa main di Rans Cilegon mau marah-marah, lari-lari ke cengklak ya kan, lapangan nggak rata ada. Ketemu Haryono. Iya. Sama Yabes Roni digobok lagi ntar. Nah, kalau dari gua nih, gua mau bacain komen dari Mahawira_Inter Milano. Wah, fansnya Inter Milan nih. Awas nanti kaget lagi main di Liga 1, banyak main kungfu loh. Sudah siap mental apa Ozil? Nah, ini juga bener nih. Kita yang buarnya mirip Cristiano Ronaldo ternyata bisa kungfu. Ini juga bener ya, ya kita tahu lah kualitas Liga kita. Bukan menjelekan, cuman ya kan memang banyak kejadian seperti itu. Dan itu sangat mungkin terjadi kalau misalnya Ozil main di sini ya. Benar, ada kemungkinan gitu. Yep. Kalau ini satu lagi deh, gue menarik nih tadi. Oke, boleh. Nih, logika sepak bola dan bisnisnya tidak masuk akal untuk konteks sepak bola Indonesia saat ini. Ozil masih produktif, kalau mau pindah ke liga pasti ke Jepang, Qatar, WA dan bla bla bla. Dari siapa itu? Oh iya, ini dari Akmal Marhali 20. Oke. Oh, Bang Akmal dari Save Our Soccer. Bukan. Iya, itu Akmal Marhali Save Our Soccer. Nah, masuk akal kan? Masuk akal. Masuk akal. Karena Liga Jepang bisa menghasilkan keuntungan profit jelas. Liga Qatar, keuangan Ozil yang di Fenerbahce bisa dikali-kali. Betul. Lagi. Terus apa lagi tadi? Liga China mungkin tidak bisa karena Ozil sempat kesandung kasus Iya, ya. di China. Soal Muslim Uyghur. Oh iya. Soal Muslim Uyghur. Yap. Jadi memang ya kita tunggu aja gitu. Kalau berikutnya yang pasti 99% Ozil tidak akan bergabung ke Rans Cilegon FC. Gue bisa yakin. Yakin. Gue juga yakin. Apalagi ada orang dalam, Her. Ini ada orang dalam tuh katanya sempat nanya ke Banur di tag-nya Rans Cilegon kan. Terus katanya pas ditanya emang bener Ozil mau ke Rans? Bambang Nurdiansyah bilang katanya enggak, kita aja nggak tahu, malah kita tahu berita ini dari sosial media. Kan? Yang jadi punya nyari exposure ya. Oke, kalau gitu kalau kalian punya pendapat soal Ozil boleh tulis di kolom komentar. Komentar. Terus jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube kita biar kita cepat berkembang. Oke, kalau gitu gua Dimas Mbada undur diri. Gue Rizky Santo undur diri. Sampai ketemu di kesempatan lain. Bye.